Ada 12 orang ternyata yang didoakan oleh malaikat. Ya jangan menyangka Kak termasuk salah satunya saya. Masih jauh ya kalau saya. Belum tentu loh. Siapa tahu kita sudah termasuk 12 golongan itu. Amin ya Allah. Kita belum tahu golongan apa aja kan. Orang seperti apa, dan kalau belum termasuk 12 golongan itu gimana sih caranya supaya kita didoakan malaikat? Ya, supaya lebih baik lagi. Nah, makanya langsung kita saksikan. Ini dia beritanya. Dua 12 orang yang didoakan malaikat. Pemirsa beriman, siapa yang tidak ingin didoakan oleh malaikat? Tentunya kita semua ingin didoakan oleh malaikat, karena kita tahu bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah yang sekali-kali tidak pernah melalaikan perintah Allah. Tentunya kita bertanya-tanya, bagaimanakah caranya agar dapat didoakan malaikat? Berikut 12 golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Golongan pertama yang didoakan oleh malaikat ialah orang-orang yang berinfak dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Golongan kedua ialah orang yang tidak langsung beranjak setelah sholat. Maksudnya ialah orang tersebut berdoa dan bersalawat setelah sholat. Para malaikat akan selalu bersalawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Hurairah, Al-Musnad 8106. Golongan ketiga ialah orang yang selalu mendoakan saudaranya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saudaranya. Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya, malaikat juga ternyata mendoakannya. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Golongan keempat ialah orang yang senantiasa tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Orang-orang yang selalu menunggu-nunggu waktu datangnya sholat juga termasuk golongan orang yang akan didoakan oleh malaikat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. Golongan selanjutnya ialah orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam salat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azib. Jika kita menyambung saf salat berjamaah dan tidak membiarkan kekosongan di dalamnya, maka insya Allah kita termasuk golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Para imamnya itu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Jangan pelit terhadap ilmu, karena seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain juga termasuk golongan orang yang akan didoakan oleh malaikat. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Umamah Al-Bahili. Menjadi imam dalam sholat ternyata dapat membuat kita didoakan oleh malaikat. Saat seorang imam selesai membaca Al-Fatihah, para malaikat serentak mengucapkan amin.
jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. Terkadang kita merasa malas untuk bangun pagi dan sholat subuh berjamaah. Namun ternyata orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah akan didoakan oleh para malaikat. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad 9140. Orang yang sedang makan sahur ternyata masuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Golongan terakhir ialah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad 754. Pemirsa beriman, itulah 12 golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Semoga kita termasuk salah satu dari 12 golongan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, tuh gimana pemirsa? Gimana kalau boleh agak GR-GR dikit kan kayaknya kan kita insya Allah pernah menjalankan sahur, tapi kalau bisa sih kita menjalankan 12-12-nya sehingga kita bisa masuk semuanya nih, selalu didoakan oleh malaikat. Salah satunya tadi ya mengenai menjaga saf. Di masjid itu kan ada yang memang mengerti mengenai ilmu tersebut, terus suka memaksa, ayo rapat. Tapi ada yang keberatan, pengen renggang. Nah itu sebetulnya faedahnya itu adalah supaya kita bisa didoakan oleh malaikat. Jadi jagalah saf sholat berjamaah kita. Betul sekali, insya Allah. Dan salah satunya juga membagi ilmu yang baik. Insya Allah nih tadi omongan AA bisa menjadi salah satu yang membuat didoakan sama malaikat. Amin. Ayo kita semua bisa, nanti malam kita coba sebelum kita tidur, kita ambil udhu dulu. Semoga kita tidur dalam keadaan yang suci. Ya. Betul sekali. Dan untuk selanjutnya kita masih punya satu berita yang menarik. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.